Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu materi besaran dan satuan. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah besaran? Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita bahas yaitu adalah tentang definisi besaran atau pengertian besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Di sini juga ada pengertian tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya seperti apa? Ibu yakin kalian sudah pernah melakukan pengukuran. Misalnya saja, kalian mengukur tinggi badan kalian, mengukur ukuran panjang tali. Nah, itu adalah istilah untuk pengukuran. Kemudian pengertian yang ketiga, kita mengenal istilah satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya saja ada satuan meter, kilogram, ada satuan Kelvin. Untuk memperjelas lagi tentang pengertian besaran, kita ambil contohnya saja. Di sini ada contoh panjang meja 1 meter. Nah, kalian disuruh menentukan mana yang merupakan besaran, mana yang merupakan hasil dari pengukuran, dan mana satuan. Besaran tadi adalah sesuatu yang diukur. Dari contoh ini yang diukur apa? Ternyata yang diukur adalah panjang meja. Jadi besarannya adalah panjang. Pengukurannya berapa? Hasil ukurannya berapa? Yaitu 1. Satuan di sini adalah meter. Selain besaran, kita juga akan belajar tentang bukan besaran. Apa itu bukan besaran? Bukan besaran yaitu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Berarti kebalikan dari besaran tadi. Contohnya apa yang bukan besaran? Kita tidak bisa mengukur kasih sayang, marah, rindu. Tidak bisa ditentukan berapa jumlahnya. Kemudian kita belajar tentang satuan. Satuan tadi sudah dibahas, yaitu adalah acuan dalam pengukuran. Satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku. Satuan baku artinya yaitu adalah satuan yang sudah ditetapkan, memiliki ukuran yang tetap, yaitu meter, gram, second, dan lain sebagainya. Contohnya saja panjang meja 1 meter. Yang kedua yaitu satuan tidak baku. Satuan tidak baku di sini berarti dia tidak memiliki ukuran yang tetap, tidak bisa dipakai. Contohnya saja ukuran jengkal, depa, langkah. Contohnya, panjang meja 5 jengkal. Nah, 5 jengkal ini berapa? Karena setiap orang memiliki ukuran jengkal yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita bahas yaitu adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu. Siapa yang menetapkan? Yaitu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Dan besaran ini digunakan untuk menetapkan besaran yang lainnya. Secara internasional ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama, panjang, yang memiliki satuan internasionalnya atau satuan bakunya yaitu adalah meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Ketiga, waktu, satuannya second. Yang keempat, kuat arus, satuannya ampere. Kelima, suhu, satuannya Kelvin. Jadi bukan Celsius ya. Jumlah zat, satuannya mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Nah, 7 besaran pokok ini nanti digunakan untuk mengukur besaran yang lain. Dan 7 satuan inilah yang disebut dengan satuan pokok atau satuan baku.
Untuk mengetahui ukuran besaran, kita melakukan proses pengukuran. Dalam proses pengukuran pasti kita membutuhkan alat. Nah, ketujuh besaran pokok tadi memiliki masing-masing alat ukur. Yang pertama yaitu adalah besaran panjang. Dia memiliki alat ukur yang biasa kita sebut dengan mistar atau penggaris. Tapi ada juga roll meter yang biasanya dipakai oleh tukang bangunan. Kemudian ada jangka sorong dan mikrometer scope. Ini biasanya untuk mengukur diameter. Kemudian untuk besaran massa, kita biasa mengukur dengan menggunakan neraca dan timbangan. Nah, macamnya atau bentuk-bentuknya bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama, timbangan dacin. Ini biasanya banyak ditemukan di pedagang-pedagang. Kemudian neraca, biasanya ini digunakan untuk mengukur bahan-bahan kimia. Timbangan gantung, ini biasanya untuk mengukur berat yang besar atau lebih dari 1 kuintal. Kemudian ada timbangan duduk. Biasanya ini digunakan untuk membuat kue-kue atau untuk mengukur bahan makanan. Selanjutnya untuk besaran waktu, biasanya kita memiliki alat ukur yaitu orang menyebutnya jam atau arloji. Kemudian ada jam pasir, jam matahari, dan stopwatch. Stopwatch ini biasanya digunakan untuk dalam kegiatan olahraga atau pertandingan, misalnya untuk mengukur lamanya lari. Kemudian alat ukur suhu, kita sudah sering mendengar istilah termometer. Nah, ini ada termometer digital, kemudian termometer badan. Sebenarnya fungsinya sama untuk mengukur suhu badan. Termometer laboratorium biasanya digunakan dalam kegiatan praktek-praktek di laboratorium dan termometer maksimum dan minimum. Alat ukur besaran berikutnya yaitu adalah kuat arus. Kita bisa mengukur kuat arus dengan menggunakan ampere meter. Dan besaran berikutnya yaitu adalah intensitas cahaya. Alat ukur apa yang dipakai? Yaitu adalah light meter. Untuk besaran jumlah zat, kita tidak memiliki alat ukur khusus. Kenapa? Karena jumlah zat tidak bisa diukur dengan alat secara langsung. Tetapi dia diukur dulu massanya, baru kita hitung dengan menggunakan rumus kimia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang besaran pokok? Kita bisa lanjut ke besaran turunan. Jadi besaran yang kedua yaitu adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Namanya saja turunan. Berarti dia besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya saja, besaran luas atau kita mengukur luas. Luas memiliki satuan meter persegi. Berarti meter kali meter. Meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Maka luas merupakan penurunan dari besaran pokok panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh yang kedua yaitu adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Meter tadi adalah satuan dari besaran pokok panjang. Second adalah satuan dari besaran pokok waktu. Maka kecepatan ini merupakan penurunan dari besaran pokok panjang dan waktu. Sampai di sini dulu penjelasan kita tentang besaran dan satuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.